Pada akhir Juni 2026, aparat penegak hukum di Hamden, Vinton County, Ohio, mendatangi sebuah rumah untuk menjalankan surat perintah penggeledahan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan dugaan penelantaran anak. Saat memasuki rumah, mereka justru menemukan 16 anak berusia sekitar 18 bulan hingga 18 tahun hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Para penyidik mengatakan rumah tersebut dipenuhi oleh kotoran manusia, sampah yang menumpuk, bau menyengat, bakteri dan lingkungan yang sangat tidak higienis. Sebagian besar anak ditemukan menghabiskan waktu di satu ruangan kecil berukuran sekitar 12 x 12 kaki sekitar 3,6 x 3,6 meter. Inilah kisah penyekapan 16 anak oleh orang tuanya sendiri. Maret 2008, Gary Sider Jr. saat itu berusia 18 tahun dan Elizabeth Sider, nama gadisnya itu Russell, menikah di Mason County, West Virginia. Mereka tinggal di Gallia County, Ohio, dekat perbatasan. Anak mereka lahir 2 bulan kemudian pada 30 Mei 2008. Keluarga tersebut kemudian berpindah-pindah di wilayah tenggara Ohio, Gallia, Pike, dan Jackson County, dan dikabarkan sempat tinggal di Wisconsin. Mereka diduga memiliki 15 anak lagi. Anak tertua berusia 18 tahun dan dilaporkan bahkan tidak mampu mengeja namanya sendiri. Namun tidak seorang pun mengetahui keberadaan anak-anak tersebut. Mereka tidak terdaftar di sekolah, tidak pernah dibawa ke dokter, dan para tetangga mengaku tidak pernah melihat mereka. Menurut informasi resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang di Ohio, polisi itu awalnya tidak datang karena laporan tentang penelantaran anak. Mereka datang ke rumah tersebut untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan dalam penyelidikan yang lain. Sebenarnya apa sih penyelidikan yang dimaksud? Dari dokumen pengadilan dan keterangan aparat, penyelidikan tersebut berkaitan dengan Gary Sider Jr. yang diduga melakukan indecent exposure atau memamerkan alat kelaminnya di depan umum. 23 Mei 2026, dugaan tindakan yang tidak senonoh yang pertama. Kemudian 27 Mei 2026, dugaan kejadian kedua. Kemudian 29 Mei 2026, dugaan kejadian ketiga. Sekitar 29 Juni 2026, polisi memperoleh surat perintah terkait kasus tersebut. 30 Juni sampai 1 Juli, polisi mendatangi rumah di Ohmer Street, Hamden untuk melaksanakan penggeledahan. Begitu memasuki rumah, para petugas langsung mencium bau menyengat yang hampir tak tertahankan. Bau campuran kotoran manusia, urin, sampah, dan udara pengap memenuhi setiap sudut bangunan. Yang lebih mengejutkan lagi, bagian utama rumah tampak hampir tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada banyak anak yang tinggal di sana. Seolah-olah kehidupan mereka sengaja disembunyikan dari dunia luar. Ketika petugas membuka sebuah ruangan kecil berukuran 12 x 12 kaki, mereka dibuat terdiam. Di ruangan sempit itulah 16 anak, mulai dari balita berusia 18 bulan hingga remaja berusia 18 tahun. Ditemukan hidup bersama dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Lantai ruangan dipenuhi kotoran manusia dan urin. Sampah menumpuk di berbagai sudut, sementara bakteri dan berbagai benda berbahaya memenuhi area tempat anak-anak itu tinggal. Menurut penyidik, kondisi tersebut bukan hanya tidak layak huni, tetapi juga sudah mengancam keselamatan jiwa mereka. Pemandangan anak-anak itu membuat para petugas terguncang. Banyak di antara mereka tampak sangat kurus akibat kekurangan gizi. Tubuh mereka dipenuhi kotoran, pakaian yang dikenakan tampak lusuh, dan beberapa anak bahkan tidak mampu berbicara atau hanya mampu mengucapkan sedikit kata. Salah seorang penyidik kemudian mengatakan bahwa apa yang mereka lihat hari itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan sepanjang karirnya. Situasi darurat segera diumumkan. Tanpa menunggu lebih lama, seluruh 16 anak langsung dievakuasi dari rumah tersebut.
7 anak segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans, sementara 2 anak yang kondisinya paling kritis diterbangkan dengan helikopter medis. Salah satunya harus dipasang alat bantu pernapasan karena berada dalam kondisi yang mengancam nyawa. Bahkan menurut keterangan aparat, beberapa anak diperkirakan tidak akan mampu lagi bertahan lebih dari 24 jam jika mereka tidak ditemukan pada hari itu. Penemuan itulah yang kemudian mengubah fokus operasi menjadi penyelamatan anak dan penyelidikan dugaan penelantaran. Orang-orang dewasa yang tinggal di rumah tersebut memiliki riwayat kriminal yang sangat minim, seperti kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan beberapa pelanggaran lalu lintas ringan. Penyidik meyakini bahwa anak-anak tersebut telah dikurung di ruangan itu selama kurang lebih 4 tahun. Saat rumah itu diamankan, keempat orang dewasa yang berada di dalamnya langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka adalah Gary Sider Senior, 73 tahun, Christina Sider, 67 tahun, Gary Sider Junior, 36 tahun, dan Elizabeth Sider, 33 tahun. Tidak lama kemudian keempatnya resmi ditahan dan didakwa melakukan 16 tindak pidana membahayakan keselamatan anak, masing-masing satu dakwaan untuk setiap anak yang ditemukan di rumah itu. Keesokan harinya mereka dihadapkan ke pengadilan Vinton County untuk menjalani sidang pembacaan dakwaan. Di hadapan hakim, keempat terdakwa menyatakan tidak bersalah melalui pengacara mereka. Hakim kemudian menetapkan uang jaminan sebesar $300,000 untuk masing-masing terdakwa, serta mengeluarkan perintah yang melarang mereka saling berkomunikasi maupun menghubungi ke-16 anak tersebut. Tapi sekarang coba kita bayangkan, mengapa itu tidak terdeteksi selama bertahun-tahun? Menurut penyelidikan awal, anak-anak tidak pernah didaftarkan ke sekolah, hampir tidak memiliki catatan medis. Keluarga sering berpindah-pindah sejak sekitar 2008. Tetangga bahkan banyak yang tidak mengetahui ada belasan anak tinggal di rumah tersebut. Pejabat penegak hukum menggambarkan lokasi tersebut sebagai salah satu kasus penelantaran anak terburuk yang pernah mereka tangani. Jaksa menyebut kondisi dalam rumah tidak dapat dibayangkan. Sementara pejabat negara bagian menegaskan bahwa kasus ini merupakan dugaan penelantaran dan penyiksaan dalam lingkungan keluarga, bukan kasus perdagangan manusia. Perhatian publik mulai tertuju pada sosok Elizabeth Sider, sang ibu dari ke-16 anak itu. Stephen Solly, pengacaranya, mengatakan bahwa pertanyaan pertama yang dia ajukan kepada saya ketika saya masuk ke penjara dan memperkenalkan diri adalah tentang anak-anaknya. Dia bertanya apakah anak-anaknya baik-baik saja. Dia bertanya apakah saya tahu di mana mereka berada. Dia juga bertanya kapan dia bisa bertemu mereka lagi. Stolly berkata. Stolly mengatakan kliennya menyampaikan bahwa semua anaknya lahir di rumah sakit setempat, dan dia menganggap dirinya sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Dia mengatakan Elizabeth keluar dari sekolah setelah kelas 11, sementara Gary Sider Junior bekerja sebagai pengemudi DoorDash dan sedang mencari pekerjaan lain. Story juga mengatakan bahwa hingga saat ini kantor jaksa belum membagikan bukti-bukti yang mereka miliki kepadanya. Sejauh ini dia mengaku belum melihat sesuatu yang mendukung pernyataan Jaksa Agung Ohio, Andy Wilson, yang menyebut keluarga tersebut sebagai kejahatan murni. Kejahatan membutuhkan adanya niat jahat, dan saya tidak melihat adanya niat jahat pada diri Elizabeth, kata Story. Namun ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui publik. Bagaimana mungkin ada 16 anak yang hidup dalam kondisi seperti itu selama bertahun-tahun tanpa seorang pun mengetahuinya? Jawabannya mulai terungkap sedikit demi sedikit. Menurut penyelidikan awal, keluarga Sider telah berpindah-pindah tempat tinggal selama 2 dekade. Mereka pernah tinggal di beberapa county di Ohio dan bahkan sempat dikabarkan menetap di Wisconsin. Perpindahan yang terus-menerus membuat jejak administrasi keluarga menjadi sangat minim. Tidak ada satupun dari ke-16 anak tersebut pernah terdaftar di sekolah. Mereka juga hampir tidak memiliki riwayat pemeriksaan kesehatan maupun kunjungan rutin ke dokter. Akibatnya tidak ada guru, tidak ada tenaga medis, ataupun petugas sosial yang menyadari keberadaan mereka. Tetangga pun mengaku hampir tidak pernah melihat anak-anak itu.
Jika keluarga tersebut keluar rumah, biasanya hanya satu atau dua anak yang ikut bersama orang tuanya. Anak-anak itu selalu berada sangat dekat dengan orang dewasa dan hampir tidak pernah berbicara dengan orang lain. Kesaksian serupa datang dari seorang karyawan Dollar General di Hamden. Selama lebih dari 2 tahun bekerja di sana, dia mengatakan keluarga Sider hampir setiap malam datang beberapa menit sebelum toko tutup. Mereka biasanya hanya membeli air minum, minyak goreng, sesekali gula atau popok. Karyawan itu mengaku sering melihat beberapa anak ikut bersama mereka. Anak-anak tersebut tampak sangat kurus, rambut mereka menutupi wajah dan tidak pernah berbicara kepada siapapun. Saat itu dia mengira keluarga tersebut hanya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena merasa iba, para pegawai toko bahkan beberapa kali diam-diam memberikan pakaian dan perlengkapan kebersihan kepada keluarga tersebut. Namun menurut mereka barang-barang itu tidak pernah terlihat digunakan. Kesaksian lain yang tak kalah mengejutkan adalah mengenai bau yang selalu menyertai keluarga tersebut. Setelah Jaksa Agung Ohio menggambarkan bau menyengat yang memenuhi rumah saat penggerbekan, karyawan toko itu mengatakan dia langsung mengenali bau yang sama. Bau itu tidak akan pernah hilang dari ingatan saya, baunya sangat menyengat. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa bau tersebut berasal dari kondisi mengerikan di dalam rumah. Tidak ada laporan resmi yang cukup kuat untuk memicu penyelidikan perlindungan anak sebelum polisi secara tidak sengaja menemukan mereka saat menjalankan surat perintah penggeledahan dalam kasus lain. Kini seluruh 16 anak berada di bawah perlindungan Ohio Department of Job and Family Services. Sementara itu, penyidik masih berusaha mengungkap banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah seluruh anak tersebut merupakan anak kandung Gary dan Elizabeth Sider? Bagaimana mereka dapat menghindari pengawasan selama bertahun-tahun? Dan apakah masih ada pihak lain yang mengetahui kondisi mereka tapi tidak pernah melaporkannya? Kasus ini masih terus berkembang dan setiap temuan baru berpotensi mengubah arah penyelidikan maupun dakwaan terhadap para terdakwa. Di sisi lain, fokus utama aparat tetap tertuju pada kondisi ke-16 anak yang berhasil diselamatkan. Sementara tim dokter, psikolog, dan pekerja sosial bekerja untuk memulihkan kesehatan fisik maupun mental mereka. Proses itu diperkirakan akan memakan waktu yang sangat panjang. Beberapa anak harus menjalani perawatan intensif akibat malnutrisi, sementara yang lain membutuhkan terapi untuk belajar berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan luar. Hingga saat ini banyak pertanyaan masih belum memiliki jawaban pasti. Penyidik masih berusaha memastikan hubungan biologis antara setiap anak dengan para terdakwa, menelusuri riwayat perpindahan keluarga selama hampir 2 dekade. Sementara itu, keempat terdakwa masih menjalani proses hukum. Apabila terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman yang sangat berat, karena masing-masing didakwa dengan 16 tuduhan membahayakan keselamatan anak. Satu dakwaan untuk setiap anak yang ditemukan di rumah tersebut. Kini masyarakat hanya bisa berharap agar proses hukum berjalan secara adil, seluruh fakta terungkap di pengadilan, dan yang terpenting, ke-16 anak tersebut akhirnya mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Sesuatu yang seharusnya mereka rasakan sejak awal kehidupan mereka. Sekian kisah kali ini, kita ketemu lagi di kisah yang lain. Bye-bye.